Welcome back to my YouTube channel Suwardi Aritonang Official. Eh, Kali ini kita mau berbicara mengenai tentang pemalsuan ya, pemalsuan surat. Eh, Pertama, kalau kita melihat dasar hukumnya, pemalsuan surat ini diatur dalam pasal 263 KUHP ya. Di sana disebutkan memalsukan surat dengan memakai dan menggunakan gitu kan, itu diancam pidana 6 tahun ya. Nah, kalau dia bentuknya dengan katakanlah seperti sertifikat, misalnya BPKB gitu ya, dipalsukan gitu kan, atau katakanlah ijazah. Nah, itu lebih tinggi, itu diatur di dalam pasal 264 dengan ancaman 8 tahun. Nah, kira-kira itu pertama yang diatur dalam dasar hukumnya, pasal 263 sampai 264 KUHP. Nah, sekarang kita mau bahas seperti apa bentuknya kan begitu ya. Sebenarnya bentuk daripada pemalsuan ini sederhananya begini. Pertama, dari yang tadinya ada ya kan, dirubah menjadi tidak ada gitu loh. Nah, berarti kan ada yang berubah di dalam isinya gitu loh. Misalnya kalau menurut pendapat R. Susilo seperti ini, dia misalnya merubah dengan mengurangi dari misalnya hutangnya sekitar katakanlah 5 miliar dirubah menjadi misalnya 50 juta atau seperti itu kan gitu. Nah, berarti kan ada pengurangan. Atau katakanlah misalnya ijazah gitu kan, bisa saja diganti dengan menggunakan foto itu. Nah, kira-kira seperti itu yang menurut R. Susilo. Atau tanda tangan yang dirubah gitu loh, atau dipalsukan gitu kan. Nah, kira-kira itu eh, bentuk yang cara yang merubah menjadi palsu gitu loh. Nah, sebenarnya secara doktrin hukum, eh, jenis pemalsuan itu ada 3 sebetulnya. Ada yang disebut dengan pemalsuan secara formil ya, secara formil atau formil falseid gitu. Artinya gini, kalau biasanya ini yang paling sering ditemukan dan diproses para penegak hukum gitu kan. Misalnya gini, dilihat dari bentuknya saja itu sudah palsu, uang palsu gitu kan. Atau misalnya ijazah palsu, itu tidak pernah dia sekolah di universitas itu, tapi kok bisa dia punya sertifikat dari sekolah itu atau ijazah dari sekolah itu. Nah, itu paling umum dan yang paling dan seolah-olah hanya di sini bentuk pemalsuannya gitu kan. Sebenarnya pemalsuan itu eh, ada juga. Nah, ini yang kedua, secara pemalsuan substansi gitu loh, substansi. Nah, substansi ini atau dikenal dalam doktrin hukum substansi palseid gitu loh. Jadi isinya yang dipalsukan gitu loh. Barangnya bener, ya kan? Itu barangnya, dokumennya itu misalnya SPPT gitu kan. Nah, dirubah isinya gitu loh, dirubah. Nah, barangnya benar tapi isinya yang berubah gitu loh. Jadi dia memasukkan misalnya akte keterangan terhadap, katakanlah ini dulu pernah kami proses di apa ya, pernah diproses dulu salah satu notaris gitu. Dimasukkan keterangan yang bohong di dalamnya. Jadi isinya tidak benar seperti itu dengan faktanya. Nah, ini
Ini yang dimaksud dengan pemalsuan secara substansial gitu, substansial falseid. Ada juga yang disebut dengan pemalsuan intelektual gitu. Jadi kalau ini agak-agak teoritis sedikit ya, ini jarang. Nah tapi secara doktrin, secara akademi ini dikenal pemalsuan intelektual gitu. Nah kira-kira menggambarkannya seperti ini. Seolah-olah benar ya, benar secara ini surat kelihatan, tapi ada yang dirugikan gitu loh. Nah ini kan ada yang dirugikan, makanya biasanya mengejar ini apa, dilihat dari kerugiannya gitu loh. Nah kira-kira itu tapi yang pada faktanya yang sering terjadi eh, yang dua kategori tadi, yang dua jenis pemalsuan tadi. Jadi pemalsuan substansial dan pemalsuan apa namanya formil. Nah, kira-kira itu kalau bicara soal pemalsuan surat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.